Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Pak Guru doakan semoga tetap sehat walafiat, tetap semangat walaupun belajar jarak jauh, tidak ketemu gurunya di sekolah. Baik, pada kali ini kita masuk pada bab iman kepada qada qadar. Pak Guru ulang lagi, iman kepada qada dan qadar. Nanti akan diterangkan pada selanjutnya. Coba perhatikan pada slide pertama ini atau gambar 1, itu perhatikan dengan seksama, kira-kira gambar apa ya yang pas dengan kalian sebut, yang pas dengan gambar. Yang gambar pertama adalah tentang gambar bayi lahir atau tentang kelahiran. Selanjutnya gambar kedua, silakan dipikirkan, kalian kasih nama, gambar apa yang pas, Pak Guru tunggu ya. Nanti akan diterangkan oleh Pak Guru. Sudah dipikirkan? Gambar yang selanjutnya atau gambar kedua adalah gambar tentang kematian. Karena temanya kali ini adalah tentang takdir. Jadi ada gambar kelahiran, ada juga gambar kematian. Baik, selanjutnya coba perhatikan. Tadi judulnya adalah iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar. Apa itu arti iman? Saya ulang lagi, Pak Guru ulang lagi. Kita beriman, pelajaran pada kali ini adalah iman kepada qada dan qadar. Apa itu arti iman? Iman artinya percaya atau yakin. Baik, masuk pada pengertian qada dan qadar. Masuk pada pengertian qada dan qadar. Apa itu qada? Qada adalah ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman dahulu atau zaman jahili. Zaman sebelum manusia diciptakan, bumi diciptakan, langit diciptakan, planet-planet semuanya diciptakan, itu zaman dahulu namanya atau zaman ajali. Jadi tumbuhan, pohon, semuanya, batu-batuan, alam yang matahari, bulan, semuanya, manusia, bukit, sebelum diciptakan itu namanya zaman ajali. Sedangkan masuk lagi qadar. Apa itu qadar? Qadar adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan atas manusia atau ketentuan Allah yang sudah terjadi pada. Lanjut. Contoh qada adalah kelahiran, kematian seperti pada gambar tadi. Contoh qada adalah kelahiran dan kematian. Jadi semua manusia ini sudah ditentukan oleh Allah sebelum lahir ini, sebelum manusia diciptakan, sudah ditulis, dicatat oleh Allah, si A lahirnya sekian, tanggal sekian, di sini. Si B lahir di sini, tanggalnya ini, harinya ini, sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga matinya. Semuanya sudah ditentukan, sudah dicatat oleh Allah. Si A umurnya sekian, si B umurnya sekian, Budi umurnya 8 tahun, Rini umurnya 9 tahun, dan seterusnya. Baik lahir maupun mati sudah dicatat oleh Allah. Kita hidup di dunia ini tinggal menjalankan saja. Misalnya Budi ditentukan umurnya 10 tahun, berarti di dunia ini ya 10 tahun. Lahirnya sekian, matinya sekian, pas genap 10 tahun, meninggal ya sudah, meninggal mati. Itu namanya takdir atau qada. Sedangkan contoh qadar adalah 1.
kita sudah menjadi orang kaya setelah usaha kerja keras. Jadi seseorang kita ini ya kerja keras dulu baru kaya, itu namanya qadar. Jadi ketentuan Allah yang sudah ditentukan atas diri manusia itulah namanya qadar. Makanya di sini Pak Guru kasih contoh. Contoh qadar adalah kita sudah menjadi orang kaya setelah usaha kerja keras. Selanjutnya adik kita yang terlahir di dunia. Seperti keterangan dari qadar tadi kan ketentuan yang sudah terjadi atas manusia. Ingat-ingat, qadar itu ketentuan yang sudah terjadi atas manusia. Misalnya adik kita, siapa namanya? Misalnya Ahmad. Sudah ditentukan oleh Allah, dicatat oleh Allah dulu sejak zaman Anjali. Sejak zaman Anjali sudah ditentukan. Adik kita Ahmad lahir tahun 2015, meninggalnya 2030. Nah, 2015 sama 2030 berarti 15 tahun. Sudah ditentukan 15 tahun, maka lahirnya seperti itu, dan 2030 meninggal, matinya juga seperti itu. Kalau sudah terjadi kepada Ahmad kejadian tadi, itu namanya qadar. Kalau masih dicatat saja, belum terjadi pada manusia, itu namanya qada. Paham anak-anak? Kita mendengar qada, qadar, dan takdir, nasib. Sehari-hari bahasa sehari-hari seperti itu. Nah, kalau takdir itu kok istilah gabungan daripada qada qadar. Kalau qada qadar itu digabung maka biasa kita kenal dengan takdir. Padahal di situ takdir itu ada pisahannya, qada sendiri, qadar sendiri. Qada sudah diterangkan tadi, qadar sudah diterangkan tadi. Nah, takdir baik ataupun takdir buruk, maka kita wajib mempercayainya dan menerimanya karena itu sudah ketentuan Allah. Kadang-kadang kita senang dengan takdir yang baik, tidak senang dengan takdir yang buruk. Loh, memangnya ada takdir baik dan buruk? Ada. Pak Guru kasih contoh. Ketika bapak kita menjadi caleg, calon legislatif atau calon DPR, terus gagal, lemes, habis uang banyak, sumbangan-sumbangannya itu jadi marah-marah karena nyumbang banyak, uangnya sudah keluar banyak untuk tim sukses, nggak jadi. Itu ke orang kalau nggak jadi dewan tadi, itu namanya takdir buruk. Kenapa buruk? Karena takdirnya tidak sesuai dengan harapan dia. Itu buruknya itu seperti di situ. Bukan buruk, Allah itu jahat sama kita, bukan. Buruk karena takdirnya itu tidak sesuai dengan harapan kita. Andai kata takdirnya itu sesuai dengan harapan kita, maka dikenal dengan takdir baik. Contohnya anggota dewan terpilih jadi, wah, sudah habis uang 1 miliar jadi, ya lumayan jadi. Daripada sudah menghabis uang 1 miliar, gagal lagi nggak jadi menjadi anggota DPR. Wah, itu buruk. Kalau yang terangkat, terpilih menjadi anggota DPR, itu namanya takdir. Kesimpulan pelajaran ini, yakni Pak Guru sebutkan, 1. Iman artinya percaya. Ingat-ingat. 2. Qada artinya ketentuan Allah yang sudah ditentukan sejak zaman Anjali. 3. Qadar artinya ketentuan Allah yang sudah ditetapkan atas manusia. Jadi keputusan Allah sudah terjadi di dunia ini, sudah terjadi pada manusia. Misalnya Pak Guru dilahirkan jadi orang kaya, ternyata Pak Guru kaya beneran. Itu namanya qadar. Kalau belum terjadi, Pak Guru belum jadi orang kaya, itu masih qada namanya, karena belum terjadi, ya. Paham? 4. Percaya pada qada qadar termasuk rukun iman yang ke-6.
Rukun iman kan ada 6. 1 percaya pada Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 nabi atau rasul, 5 hari kiamat, 6 takdir. Takdir inilah yang disebut dengan qada qadar. Jadi kita sebagai orang Islam harus percaya pada takdir Allah. Kalau nggak percaya berarti kita mengingkari rukun iman yang ke-6. Selanjutnya 5, kita harus menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Harus diterima dengan sabar dan ikhlas. Seperti tadi, calon bupati gagal, sabar, ikhlas. Dia sudah nyalonkan sendiri, siapa yang nyuruh? Calon anggota DPR gagal, harus sabar dan ikhlas, jangan marah-marah. Sumbangannya diambil lagi. Habis nyumbang karpet di musola karena gagal diambil. Habis nyumbang sembako di fakir miskin diambil, ditarik lagi karena gagal. Habis nyumbang panci habis nyumbang buku, kebaya, buku yasinan dan kerudung untuk ibu-ibu pengajian yasinan ditarik lagi karena gagal, suaminya gagal jadi anggota DPR. Itu berarti dia tidak sabar dan tidak ikhlas. Kalau sudah mencalonkan gagal diterima, jadi ya diterima dengan senang hati. Tidak usah marah-marah. 6. Hikmah percaya pada takdir Allah antara lain giat bekerja, tidak putus asa jika gagal, bersyukur jika berhasil, dan hati tenang. Jadi hikmahnya itu giat bekerja. Karena kita tidak tahu apa kejadian yang akan terjadi, kita ini jadi orang kaya atau miskin, makanya harus giat bekerja, tetap berikhtiar, tetap berusaha. Kalau kita dikasih tahu oleh Allah, oh besok kamu jadi orang kaya, ya enak kita, nggak usah kerja, tiduran, malas, main game, main YouTube, dan sebagainya. Kan kita nggak tahu, kita nggak dikasih tahu ke depan itu kaya atau miskin, kita tahu. Makanya kita harus bekerja, giat bekerja, tidak putus asa, bersyukur jika berhasil, dan hati tenang. Ini hikmah dari percaya. Sekian penjelasan dari Pak Guru pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya dari Pak Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.